Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan sadis terhadap wanita asal Bandung berinisial YTR, menanti hukuman yang akan diterima akibat perbuatannya. Abdullah, anggota Komisi 3 DPR RI sekaligus politisi PKB, menilai pada kasus penyekapan dan penyiksaan wanita di Kota Bandung, Jawa Barat layak dipertimbangkan diberi hukuman kebiri. Pelaku juga diduga memiliki rekam jejak yang memiliki pola kekerasan berulang. Sebelumnya, penyekapan dan penyiksaan terhadap korban diketahui terjadi selama 3 tahun. Aksi keji pelaku terbongkar 12 Juni lalu saat pelaku menghubungi kakak korban dan menginformasikan bahwa korban dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Ditangkapnya Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan sadis terhadap YTR. Keluarga minta pelaku dihukum berat. Selain itu, korban juga meminta Taufik Hidayat diganjar hukuman seberat-beratnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan akan mengawal pengobatan korban yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Ya, Budi menjanjikan rekonstruksi wajah akibat penganiayaan yang dilakukan tersangka kepada korban. Dan kita akan merawat sampai rekonstruksi. Dan ini kan terjadi juga wajahnya harus direkonstruksi. Untuk masalah ekonominya itu ditangani oleh pemerintah daerah. Untuk masalah sosialnya itu ditangani oleh Kementerian PPA, ya, Perlindungan Perempuan dan Anak. Dan kita bertiga sudah berkoordinasi. Ya. Saya pribadi dan sebagai Menteri Kesehatan merasa sangat sedih. Ya. Harusnya hal-hal ini tidak terjadi lah di Indonesia. Ya, senang sekali dengar kabar baik ini ya, Nata ya. Kondisinya mulai membaik, kemudian akan dilakukan rekonstruksi wajah. Dan juga tadi malam saya sempat baca itu bahwa uang 250 juta dari KDM rencananya akan dimasukkan deposito untuk keperluan korban. Betul. Ya, selain itu juga kita juga mendengar kabar bahagianya ya, karena si pelaku ini berhasil ditangkap. Betul. Setelah sekian lama buron ya. Iya. Kalau seandainya pelaku sebelumnya juga pernah melakukan kejahatan yang serupa gitu, mungkin boleh melapor ya korban-korbannya, sehingga bisa diproses juga. Iya, jadi ditelusuri ini apa aja kasus-kasusnya. Mungkin bisa tambahan dari hukuman mungkin, biar efek jerak. Kesel banget kayaknya Nata ya. Gedek banget. Baik, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Keluarga korban YTR marah dan tidak terima atas penganiayaan berat yang mengakibatkan korban mengalami kebutaan. Ya, bahkan kakak kandung korban menuntut agar mata tersangka Taufik Hidayat sebagai ganti mata sang adik. Pihak keluarga korban YTR menuntut keadilan atas penganiayaan yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat. Akibat penganiayaan berat tersebut, korban mengalami kebutaan. Kakak kandung korban, Apip Syandi, menyatakan kemarahannya dan menuntut agar mata tersangka diambil dan diberikan kepada adiknya agar bisa kembali melihat. Harapan keluarga waktu bisa dihukum seberat-beratnya, bagaimana dia apa yang terhadap sebagai saya dan sangat besar juga harapan saya bisa mengambil matanya untuk adik saya bisa pergi. Sementara itu, berdasarkan informasi dari keluarga korban, kondisi YTR saat ini berangsur membaik meski masih harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Saat ini korban tengah menjalani terapi duduk. Meski begitu, pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin masih terus berusaha untuk merawat korban pasca kritis. Rencananya operasi plastik akan dilakukan jika kondisi korban sudah membaik. Dari Bandung, Jawa Barat, Pilih Maulana Finkran, iNews melaporkan. Sebelum terkuaknya kasus penyiksaan oleh Taufik Hidayat, keluarga korban wanita asal Bandung pernah mencari korban dan memviralkan pelaku atas tuduhan membawa kabur korban. Ya, namun akibat viral, korban marah kepada keluarga dan juga mengaku bekerja di Jakarta. Ya, saya viralin di IG. Saya bikin captionnya tuh hilang, adik kami hilang dibawa kabur. Kami ininya dibawa kabur oleh si laki ini, gitu. Si foto itu laki-laki itu. Rame kan akhirnya, karena di share-nya di grup tempat suami kerja gitu, maksudnya kan suami Gojek kan, di grup di share di grup Gojek, di
Facebook, di Instagram rame akhirnya banyak yang nge-repost. Terus katanya kan si laki-laki ini tuh salah satu anggota Ormas. Ormas apa? Boleh disebut? Sebutin aja. PP katanya. Oh, udah sebutin aja. Salah satu anggota PP. Kebetulan Kata siapa itu? Katanya sih pas ngasihin surat resign itu pakai baju PP gitu. Oh. Ya, terus suami ada temen kan yang sama anggota PP juga, ditanyain lah, mungkin di-share sama temennya, nyampe mungkin ke si pelaku. Akhirnya malamnya telepon lah, si korban ini nelpon ke suami marah-marah. Bilang kalau dia tuh nggak hilang, dia nggak mau dicari katanya. Saya nggak hilang, saya bekerja gitu. Loh, kalau bekerja kenapa bilang ngebohong, kata suami saya. Kenapa kamu masih bilang kerja di Nabati, ternyata enggak. Saya kerja di Jakarta katanya gitu. Sekarang saya kerja di Jakarta, saya cuma nggak mau jadi beban pikiran orang tua aja. Saya udah nggak nyaman kerja di Nabati, dia bilang gitu. Pemirsa, pengacara kondang Hotman Paris terus menggalang bantuan hingga ke luar negeri untuk YTR, korban penyekapan dan penganiayaan di Bandung, Jawa Barat. Ya, bahkan tidak hanya Hotman Paris, juga mengundang siapapun yang pernah menjadi korban kebrutalan dan juga atas kejahatan Taufik Hidayat agar segera menghubunginya. Pengacara kondang Hotman Paris yang terus melakukan penggalangan bantuan hingga ke luar negeri, hingga Kamis petang, YTR, korban penyekapan dan penganiayaan di Bandung, Jawa Barat. Total dana yang terkumpul sudah mendekati angka 2 miliar. Saldo yang terkumpul sumbangan dari masyarakat untuk korban wanita yang disandra laki-laki itu selama 3 tahun sudah terkumpul 1 miliar 300 juta di rekening Hotman Paris. Sementara itu sambil berurai air mata, adik korban Syahrul Ulum mengungkapkan jika sang kakak bisa melihat kembali. Dek, mah bisa alir, pengen bisa lihat lagi. Nanti di sana kalau ada punya rezeki mah pengen warung sembako, pengen ada dagangan. Dan sekarang teteh kan nggak bisa kerja kayak dulu. Bilangnya kayak gitu, pengen bisa lihat lagi. Banyak berterima kasih buat semua dana yang dikumpulkan nantinya akan diserahkan secara langsung kepada YTR untuk menata hidupnya kembali. Hotman Paris juga membuka ruang dengan mengundang jika ada korban-korban lainnya yang pernah menjadi keganasan dan kebrutalan pelaku Taufik Hidayat. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Pemirsa, jika terpilih mendapatkan hadiah sayembara dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, Dadang, mantan atasan Taufik Hidayat, memilih untuk mendonasikan kepada korban. Ya, Taufik Hidayat berhasil ditangkap berkat negosiasi Dadang dengan pelaku.